Ini adalah jalan utama yang ada di arah Bumirejo, dan ini kalinya meluap sangat deras. Mantap, pejuang rupiah tak kenal lelah, bekerja sebelum jadi bos. Wes, iki piye kok susu aku? Ya Allah. Kok gak ana kak cukup liwat ya? Iki piye kok ana cukup liwat? Kame. Iku kaya ngene ya apa kaya wong tangi ya apa ya apa. Piye ngene iki? Aduh. Ya wes sakit. Aku apa golek plastik tak gombal. Banjir kembali melanda kota Pekalongan, Jawa Tengah, hari ini Selasa tanggal 21 Januari tahun 2026. Hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur wilayah tersebut sejak malam hingga dini hari menyebabkan sejumlah sungai meluap dan merendam permukiman warga di berbagai kecamatan. Hingga siang ini, kondisi banjir masih terjadi di banyak titik dan aktivitas masyarakat lumpuh. Banjirnya pun lumayan dalam. Orang yang lebih gagapannya. Berdasarkan data terbaru dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Kota Pekalongan, banjir merendam 4 kecamatan, yakni Pekalongan Barat, Pekalongan Timur, Pekalongan Selatan, dan Pekalongan Utara. Keempat wilayah ini menjadi area terdampak terluas akibat luapan Sungai Bremi dan buruknya daya tampung sistem drainase. Untuk mengungsi ke masjid kita arahkan semua. Steril. Ya, Pak Imin. Pak Imin ngungsi, Pak. Ngungsi masjid. Berani nyerah masjid, Pak. Ya. Apa? Pak, masjid momen harus steril, Pak. Kudu steril drone masjid apa? Ini, Pak, nggih. Ini pakai kapal, Pak, ini beli sendiri. Karena kapal juga dipakai kemana-mana. Ini ada RW4, RW5 dari BPBD. Ini secara mandiri, Pak. Ini Pak RT. Ini kondisinya Pak RT, Bu RT. Ini kelelep, untung pakai baju pelampung. Ya, benar. Doanya aja, Pak, semuanya agar cepat surut. Tapi di Kecamatan Pekalongan Barat, banjir menjadi yang paling parah. Air menggenangi permukiman warga dengan ketinggian bervariasi antara 50 cm hingga 1 meter. Sejumlah kelurahan seperti Tirto, Podosuge, Sapuro Kebulen, dan Bendan Kergon terendam cukup dalam. Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke tempat yang lebih aman karena air terus bertahan dan belum surut. Sementara itu di Kecamatan Pekalongan Timur, banjir merendam kawasan permukiman padat penduduk. Air masuk ke rumah-rumah warga, merusak perabotan, dan membuat aktivitas sehari-hari lumpuh total. Beberapa warga memilih bertahan di lantai 2 rumah, sementara sebagian lainnya dievakuasi menggunakan perahu karet oleh petugas gabungan. Yang jalan sana itu Di Kecamatan Pekalongan Selatan, genangan air juga dilaporkan terjadi di sejumlah titik. Meski ketinggian air tidak setinggi wilayah barat, banjir tetap mengganggu akses jalan, sekolah, serta fasilitas umum. Aktivitas warga terpaksa dihentikan, dan banyak anak-anak tidak dapat bersekolah karena bangunan sekolah terendam.
Iki bos, jalan menuju tempat usahaku ini. Banjirnya kalau di sini segini, kalau di Tirto itu sedadannya orang dewasa pasti. Wah ini lumayan ini ya. Ini kalau yang tahu ini Wetan Seragi nih. Itu sepanjang jalan sana itu banjir semua itu pasti. Hati-hati ya di jalan. Semoga aman-aman selalu. Semoga cepat surut. Oke, mohon doanya. Assalamualaikum. Sedangkan di Kecamatan Pekalongan Utara, banjir menyebabkan akses jalan utama tidak bisa dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Beberapa kawasan pesisir yang memang rawan banjir kembali terendam, memperparah kondisi warga yang sebelumnya juga terdampak banjir rob. Ya. Allah Akbar. Keadaan terkini Desa Pacar Wetan, Tirto. Secara keseluruhan, banjir ini berdampak pada ribuan kepala keluarga. Data sementara mencatat lebih dari 8.000 kepala keluarga terdampak, dengan sekitar 2.400 jiwa terpaksa mengungsi ke puluhan titik pengungsian yang telah disiapkan pemerintah. Posko pengungsian didirikan di aula kecamatan, sekolah, balai kelurahan, serta masjid dan musala. Rumah itu kemarin masih aman, belum masuk sampai kaca. Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan status tanggap darurat banjir untuk mempercepat proses penanganan. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, relawan, dan tenaga medis terus melakukan evakuasi, pendistribusian logistik, serta pelayanan kesehatan bagi warga terdampak. Ya Allah, ini pol lagi. Bantuan berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, obat-obatan, dan perlengkapan bayi mulai disalurkan ke lokasi pengungsian. Dapur umum juga diaktifkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para pengungsi, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil. Di Kota Pekalongan masih ada beberapa titik yang masih tergenang air, meskipun ada beberapa titik yang udah bisa dilalui. Tetap hati-hati. Kata-kata hari ini mau bola banjir. Kondisi terkini tempat produksi batik motif sangat memprihatinkan. Selain merendam permukiman, banjir di Pekalongan juga berdampak pada transportasi dan infrastruktur. Genangan air sempat merendam jalur rel kereta api yang menghubungkan jalur utara Jawa. Akibatnya, sejumlah perjalanan kereta api mengalami pembatalan dan keterlambatan. Penumpang yang terdampak diberikan opsi pengembalian tiket atau penjadwalan ulang oleh pihak PT KAI. Beberapa ruas jalan utama di dalam kota juga tidak dapat dilalui kendaraan. Arus lalu lintas dialihkan, sementara petugas kepolisian berjaga di titik-titik rawan untuk mengantisipasi kecelakaan dan kemacetan. Menurut keterangan petugas, banjir dipicu oleh curah hujan tinggi yang berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan debit Sungai Bremi meningkat drastis dan meluap ke permukiman warga. Kondisi topografi Kota Pekalongan yang relatif rendah turut memperparah genangan karena air sulit mengalir keluar. Hingga saat ini, hujan masih berpotensi turun di wilayah Pekalongan dan sekitarnya. Warga yang tinggal di daerah rawan banjir diimbau untuk tetap waspada,
memantau perkembangan informasi resmi, serta segera mengungsi apabila ketinggian air terus meningkat. Petugas gabungan masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi lanjutan dan pemantauan kondisi sungai. Pemerintah daerah juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk langkah penanganan lanjutan, termasuk upaya normalisasi sungai dan perbaikan sistem drainase agar banjir tidak semakin belum meluas. masuk sampai kaca. Demikian kondisi banjir terkini di Kota Pekalongan hari ini. Situasi masih dinamis, dan masyarakat diimbau untuk tetap waspada serta mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Jam 5 Pak. Kalau